Hey, ketemu lagi sama gua Agung. Nah, kali ini gua akan ngebahas tentang penyakit herpes zoster. Nah, untuk sumbernya ini gua ngambil dari yang sama kayak varicella zoster, yaitu dari buku Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin edisi kelima FKUI. Oke, langsung kita bahas. Herpes zoster adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi varicella zoster yang menyerang kulit dan mukosa. Infeksi ini merupakan reaktivasi virus yang terjadi setelah infeksi primer. Untuk nama lainnya adalah cacar ular. Epidemiologinya, penyebarannya sama seperti varicella. Penyakit ini, seperti yang diterangkan dalam definisi, merupakan reaktivasi virus yang terjadi setelah penderita mendapat varicella. Kadang-kadang varicella ini berlangsung subklinis, tetapi pada pendapat yang menyatakan kemungkinan transmisi virus secara aerogen dari pasien yang sedang menderita varicella ataupun herpes zoster. Patogenesisnya, virus ini berdiam di ganglion posterior, susunan saraf tepi, dan ganglion cranialis. Kelainan kulit yang timbul memberikan lokasi yang setingkat dengan daerah persarafan ganglion tersebut. Kadang-kadang virus ini juga menyerang ganglion anterior, bagian motorik cranialis, sehingga memberikan gejala-gejala gangguan motorik. Untuk gejala klinisnya, daerah yang paling terkena itu ada daerah torakal, daerah dada. Walaupun daerah-daerah lain juga nggak jarang. Frekuensi penyakit ini pada pria dan wanita itu sama, lebih sering terjadi pada umur yang dewasa. Sebelum timbul gejala kulit, terdapat gejala prodromal baik sistemik seperti demam, pusing, malaise, maupun gejala prodromal lokal seperti nyeri otot tulang, gatal, pegal, dan sebagainya. Setelah itu timbul eritem yang dalam waktu singkat menjadi vesikel yang berkelompok dengan dasar kulit yang eritematos dan udem. Vesikel ini berisi cairan yang jernih, kemudian menjadi keruh dan dapat menjadi pustul dan akhirnya krusta. Kadang-kadang vesikel itu mengandung darah yang disebut dengan herpes zoster hemoragik. Dapat pula timbul infeksi sekunder sehingga menimbulkan ulkus dengan penyembuhan berupa sikatrik. Masa tunasnya itu sekitar 7-12 hari. Masa aktif penyakit ini berupa lesi-lesi baru yang tetap timbul berlangsung kira-kira seminggu, sedangkan masa resolusi berlangsung kira-kira 1-2 minggu, cukup lama. Di samping gejala kulit, dapat juga dijumpai pembesaran kelenjar getah bening regional. Lokalisasi penyakit ini adalah unilateral dan bersifat dermatom sesuai dengan tempat persarafannya. Jadi, bukan bilateral, bukan kanan maupun kiri, tapi salah satu, bisa kanan ataupun kiri. Dan dermatom sesuai dengan tempat persarafannya. Misalkan di daerah muka, ya di daerah muka. Atau di daerah torakal. Atau di daerah paha, ya itu berarti sekitar situ, sekitar paha. Pada susunan saraf tepi, jarang timbul kelainan motorik. Tapi pada susunan saraf pusat, kelainan ini lebih sering karena struktur ganglion cranialis memungkinkan hal tersebut. Hiperestesi pada daerah yang terkena memberikan gejala yang khas, hiperestesi. Jadi itu lebih sensitif. Jadi kalau misalnya terkena tersentuh, dia lebih lebih nyeri jadinya. Kelainan pada muka sering disebabkan oleh karena gangguan pada nervus trigeminus atau nervus facialis dan opticus. Herpes zoster ophthalmicus disebabkan oleh infeksi cabang pertama nervus trigeminus sehingga menimbulkan kelainan pada mata. Di samping itu juga cabang kedua dan ketiga menyebabkan kelainan kulit pada daerah persarafannya. Sindrom Ramsay-Hunt diakibatkan oleh gangguan nervus facialis dan opticus, sehingga memberikan gejala paralisis otot muka atau paralisis Bell. Kelainan kulit yang sesuai dengan tingkat persarafan, tinnitus, vertigo, gangguan pendengaran, nystagmus, dan nausea. Juga terdapat gangguan pengecapan. Herpes zoster abortif ini adalah herpes zoster yang berlangsung dalam waktu singkat dan kelainan kulitnya hanya dalam waktu singkat. Hanya berupa beberapa vesikel dan eritem. Pada herpes zoster generalisata, kelainan kulitnya unilateral dan segmental, ditambah kelainan kulit yang menyebar secara generalisata berupa vesikel yang soliter dan ada umbilikasi. Kasus-kasus ini terutama terjadi pada orang tua atau pada orang-orang yang kondisi fisiknya sangat lemah, misalnya pada penderita limfoma magnum.
Ada juga neuralgia pasca-herpetik adalah rasa nyeri yang timbul pada daerah bekas penyembuhan lebih dari sebulan setelah penyakitnya sembuh. Penyakit ini dapat berlangsung sampai beberapa bulan bahkan bertahun-tahun dengan gradasi nyeri yang bervariasi dalam kehidupan sehari-hari. Kecenderungan ini jumpai pada orang yang mendapat herpes zoster di atas usia 40 tahun. Untuk komplikasinya, neuralgia pasca-herpetik dapat timbul pada usia di atas 40 tahun. Persentasenya sekitar 10-15%. Makin tua penderita, makin tinggi persentasenya. Pada penderita tanpa disertai dengan defisiensi imunitas, biasanya tanpa komplikasi. Sebaliknya, pada yang disertai dengan defisiensi imunitas, infeksi HIV, keganasan, atau berusia lanjut, dapat disertai dengan komplikasi. Vesikel sering menjadi ulkus dengan jaringan nekrotik. Untuk diagnosis tesnya ini dengan percobaan Zhang test dan akan ditemukan sel datia berinti banyak. Untuk diagnosis bandingnya, yang pertama itu dengan herpes simplex, yang kedua itu pada nyeri yang merupakan gejala prodromal lokal. Sering salah diagnosis dengan penyakit reumatik maupun dengan angina pectoris jika terdapat di daerah setinggi jantung. Untuk pengobatannya, terapi sistemik umumnya bersifat simptomatik. Untuk nyerinya diberikan analgetik. Jika disertai infeksi sekunder diberikan antibiotik. Untuk indikasi obat antiviralnya itu adalah apabila herpes zoster ophthalmicus dan pasien dengan defisiensi imunitas mengingat komplikasinya. Obat-obat yang digunakan seperti aciclovir dan modifikasinya seperti valaciclovir. Obat yang lebih baru seperti famciclovir dan penciclovir, yang mempunyai waktu paruh eliminasi yang lebih lama sehingga cukup diberikan 3 kali 250 mg dan diberikan pada 3 hari pertama sejak lesi muncul. Untuk dosis aciclovir yang dianjurkan itu 5 kali 800 mg diberikan selama 7 hari. Untuk valaciclovir cukup 3 kali 1000 mg. Untuk pengobatan dari nyeri neuropatik akibat neuralgia pasca-herpetik itu bisa diberikan pregabalin. Obat tersebut itu lebih baik daripada obat GABA yang analog seperti gabapentin karena efek sampingnya lebih sedikit, lebih poten, kerjanya juga lebih cepat, serta pengaturannya dosisnya juga lebih sederhana. Dosis awalnya itu 2 kali 75 mg. Setelah 3-7 hari, bila responnya kurang, dapat dinaikkan menjadi 2 kali 150 mg sehari. Dosis maksimumnya adalah 600 mg sehari. Efek sampingnya itu berupa dizziness dan somnolen yang akan menghilang sendiri. Jadi obat tidak perlu dihentikan. Obat lain yang dapat digunakan seperti antidepresan trisiklik karena kan nyerinya dia lama. Seperti amitriptilin akan menghilangkan rasa nyeri pada 44-67% kasus. Efek sampingnya itu adalah gangguan jantung, sedasi, dan hipotensi. Dosis awal amitriptilin itu 75 mg sehari. Kemudian ditinggikan sampai timbul efek terapeutik. Biasanya antara 150-300 mg sehari. Dosis nortriptilin juga bisa diberikan 50-150 mg sehari. Nyeri neuralgia pasca-herpetik bersifat individual. Nyeri tersebut dapat hilang spontan meskipun ada yang sampai bertahun-tahun. Indikasi pemberian kortikosteroid ialah untuk sindrom Ramsay-Hunt. Pemberian harus sedininya untuk mencegah terjadinya paralisis. Yang biasa diberikan adalah prednison dengan dosis 3 kali 20 mg sehari. Dengan dosis prednison setinggi itu, imunitas akan tertekan sehingga lebih baik digunakan dengan obat antiviral. Dikatakan kegunaannya untuk mencegah fibrosis ganglion. Pengobatan topikal tergantung pada stadiumnya. Jika masih stadium vesikel, diberikan bedak dengan tujuan protektif untuk mencegah pecahnya vesikel agar tidak terjadi infeksi sekunder. Bila erosif, diberikan kompres terbuka. Kalau terjadi ulcerasi, dapat diberikan salep antibiotik. Untuk prognosisnya dari herpes zoster itu sendiri adalah baik pada herpes zoster ophthalmicus. Prognosis bergantung pada tindakan perawatan secara dini. Oke, itu bahasan tentang herpes zoster. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan salam hidup sehat.